Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana. Saya dari kelas MJ101. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Ekonomi Mikro, yaitu mereview kebijakan mikro di Indonesia pada era reformasi hingga era pemerintahan saat ini. Yang pertama, saya ingin membahas mengenai kebijakan mikro yang ditetapkan oleh pemerintah pada era pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu presiden yang menjabat pada tahun 2004 sampai tahun 2014. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview satu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pada era pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu kebijakan pelunasan hutang terhadap IMF. Salah satu kebijakan mikro yang dilakukan pada era pemerintahan SBY adalah pelunasan hutang Indonesia terhadap Dana Moneter Indonesia atau IMF. Hal ini dilakukan untuk memperkuat posisi keuangan Indonesia dan mengurangi ketergantungan terhadap lembaga internasional. Pelunasan hutang terhadap IMF pada era pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ditetapkan pada tahun 2006. Pada saat itu, pemerintah Indonesia melunasi hutang tersebut dengan bantuan Bank Indonesia atau BI. Setelah pelunasan tersebut, Indonesia tidak memiliki hutang lagi kepada IMF. Adapun dampak dari kebijakan pelunasan hutang IMF, yang pertama, peningkatan kepercayaan investor. Dengan melunasi hutang kepada IMF, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menjaga stabilitas keuangan dan memperbaiki kondisi ekonomi negara tersebut. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi di negara tersebut. Yang kedua, peningkatan kredibilitas. Dengan melunasi hutang tepat waktu, negara tersebut menunjukkan kemampuan untuk mengelola keuangan negara dengan baik. Hal ini dapat membuka akses terhadap sumber pembiayaan internasional yang lebih murah dan membantu dalam memperbaiki citra negara di mata dunia. Yang ketiga, pengurangan beban bunga. Dengan melunasi hutang kepada IMF, negara dapat mengurangi beban bunga yang harus dibayarkan setiap tahun. Hal ini dapat memberikan ruang fiskal bagi pemerintah untuk mengalokasikan dana ke sektor-sektor lain yang lebih produktif seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Dan yang keempat, peningkatan daya beli masyarakat. Pelunasan hutang kepada IMF dapat membantu mengurangi tekanan inflasi dan memperkuat nilai tukar mata uang negara. Selain itu, dengan mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri, negara dapat mengurangi resiko terhadap fluktuasi nilai tukar dan kondisi ekonomi global. Adapun hambatan dan tantangan pelunasan hutang terhadap IMF era SBY. Pada era pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Indonesia berhasil melunasi hutangnya kepada Dana Moneter Internasional atau IMF pada tahun 2006. Pelunasan hutang ini dilakukan lebih cepat dari target pemerintahan sebelumnya, karena cadangan devisa yang mencukupi pada akhir tahun 2006. Dan yang kedua, saya ingin mereview mengenai kebijakan mikro yang ditetapkan oleh pemerintah pada era pemerintahan Bapak Joko Widodo, presiden yang menjabat pada tahun 2004 sampai sekarang. Di sini saya ingin mereview satu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pada era pemerintahan Bapak Joko Widodo, yaitu kebijakan penanganan pandemi COVID-19. Pada era pemerintahan Bapak Joko Widodo, terhadap beberapa kebijakan mikro yang telah ditetapkan, salah satu kebijakan terkait penanganan pandemi COVID-19 adalah penyebaran wabah COVID-19 sebagai bencana nasional. Adapun dampak dari kebijakan penanganan COVID-19, yang pertama, penurunan pendapatan. Kebijakan lockdown dan perbatasan sosial mengakibatkan banyak bisnis harus tutup atau mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Yang kedua, pengangguran. Dalam situasi ekonomi yang sulit, banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam mempertahankan karyawan mereka. Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan dan mengalami pengangguran. Yang ketiga, penurunan daya beli. Kebijakan perbatasan sosial dan penutupan beberapa sektor ekonomi berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Yang keempat, kesenjangan ekonomi. Para pelaku usaha mikro dan kecil, terutama di sektor informal, mengalami kesulitan yang lebih besar dalam bertahan. Dan yang kelima, dukungan stimulus ekonomi.
pemerintah Jokowi mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi untuk membantu meringankan dampak COVID-19 bagi sektor mikroekonomi. Adapun hambatan dan tantangan dalam kebijakan penanganan COVID-19 yaitu kolaborasi dan gotong royong. Penanganan pandemi COVID-19 bukan hanya tugas dari pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan kolaborasi dan gotong royong dari seluruh elemen masyarakat. Selanjutnya dampak ekonomi, pemerintah telah melakukan percepatan dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos dan mengeluarkan skema kebijakan untuk meminimalisir dampak pandemi terhadap masyarakat. Namun, tantangan ekonomi yang dihadapi masih besar dan membutuhkan upaya yang lebih lanjut. Kebijakan penanganan pandemi COVID-19 di era pemerintahan Bapak Joko Widodo telah ditetapkan sejak awal penyebaran virus, yaitu pada tanggal 31 Desember 2021, Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2001 tentang penetapan status faktual pandemi Corona di SARS 2019 atau COVID-19. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2003, Bapak Presiden Joko Widodo juga menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang penetapan berakhirnya status pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Jika ada yang salah atau kurang dalam penyampaian dari saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.